Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya doakan semoga Anda sehat selalu. Kita bahas stroke ya. Sejak dulu hingga kini, stroke itu bisa menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti. Ya. Biasanya penyakit ini itu menyerang penderita di usia senja. Nah, tapi saat ini sudah ada beberapa orang yang usia muda yang sudah terkena stroke. Ya, atau sering dibilang serangan stroke itu. Nah, kalau saya pernah membaca di salah satu media online, kalau tidak salah dikutip dari kompas.com, itu sebuah survei yang dilakukan Pusat Pengendalian ya dan Pencegahan Penyakit ya di AS atau CDC itu menyebutkan bahwa tingkat stroke di kalangan anak muda itu meningkat tajam. Nah, ada 9 hal yang bisa menyebabkan dan meningkatkan resiko terkena stroke, ya, terutama di usia muda. Ya, apa saja itu? Yang pertama, itu karena tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi itu merupakan penyebab umum yang sering terjadi pada penderita stroke. Nah, sebaiknya Anda waspada jika memiliki tekanan darah yang lebih. Ya, contoh saja tekanan darah Anda semisal 140/90 itu tinggi. Ya, Anda perlu waspada untuk itu. Ya, kurangi makanan penyebab tekanan darah tinggi. Ya, misalnya saja sate kambing itu Anda kurangi dan makanan yang lainnya. Ya, yang sekiranya makanan itu bisa menambah darah. Kalau bisa, pas Anda mengalami tekanan darah tersebut, Anda bisa konsumsi makanan-makanan yang bisa mengurangi darah. Ya. Kemudian yang kedua, itu kebiasaan buruk merokok. Ya. Merokok tidak hanya berbahaya untuk penyakit saluran pernapasan saja. Ya. Orang yang memiliki kebiasaan merokok itu juga memiliki resiko yang cukup tinggi terkena stroke. Nah, karena apa? Ya karena lantaran nikotin yang terkandung di dalam rokok itu bisa meningkatkan tekanan darah. Ya. Kemudian selain itu, asap rokok itu juga bisa menyebabkan lemak di arteri leher, ya, terutama di leher utama itu menumpuk. Ya, kemudian membuat darah lebih mengental dan lebih rentan membeku. Nah, meskipun Anda tidak merokok ya, tapi sering terpapar asap rokok itu juga kadang bisa memicu seseorang terkena dampak dari asap rokok ini. Salah satunya adalah stroke. Ya, jadi Anda patut untuk waspada. Nah, kemudian sebab yang ketiga itu memiliki kelainan jantung. Nah, selain dari paparan rokok dan lain sebagainya tadi, seseorang yang memiliki kelainan jantung itu juga bisa dikatakan memiliki resiko tinggi terkena serangan stroke. Ya, karena apa? Hal ini itu berkaitan erat dengan fungsi kerja jantung, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Gitu ya. Jika memiliki kelainan jantung, maka akan ada beberapa kendala darah yang mengalir ke otak. Ya, tentunya ini akan terhambat. Nah, misalnya saja detak jantung yang tidak beraturan, ya, kerusakan katup jantung, ya, arteri tersumbat karena timbunan lemak dan lain sebagainya. Gitu, ya. Kemudian selain itu, otak yang tidak tersuplai darah dengan baik itu biasanya juga akan menimbulkan stroke. Karena apa? Ya ini pusat kendali. Gitu, ya. Kemudian alasan yang keempat, itu karena faktor genetik. Nah, faktor genetik itu juga menjadi salah satu penyebab orang mengalami stroke. Nah, jika Anda memiliki keluarga dengan riwayat stroke, ya, maka ada kemungkinan Anda juga bisa mengalami hal yang serupa. Contoh saja gula saja lah. Orang yang menderita penyakit gula dari keluarganya atau ibu itu juga terkadang ada kemungkinan menurun ke anaknya, gitu ya, mengalami hal yang serupa. Maka sebaiknya jaga diri Anda dengan menerapkan gaya hidup yang sehat.
Itu salah satu hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah, ya. Anda dan keluarga juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ya, hal ini itu bertujuan untuk meminimalisir terserang stroke. Begitu, ya. Kemudian yang kelima, itu berat badan berlebih atau obesitas. Nah, dikutip dari Halodoc, ya, yang saya baca, obesity dan stroke fact sheet, ya, dari Obesity Action Coalition, ya, itu menjelaskan bahwa peluang untuk terkena stroke itu dapat meningkat pada orang yang memiliki kelebihan berat badan, ya, baik itu perempuan maupun laki-laki, ya. Obesitas itu juga berpengaruh, ya. Itu obesitas juga bisa memicu hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, apabila tidak dikelola dengan baik, itu bisa menyebabkan yang namanya stroke, ya, serangan stroke. Itu yang kelima, alasan yang kelima. Kemudian yang keenam, itu karena kolesterol tinggi. Nah, seseorang yang memiliki kolesterol tinggi itu juga perlu sekali untuk waspada, ya, sangat perlu waspada dengan serangan stroke. Nah, kolesterol yang terlalu tinggi itu akan membentuk lapisan pada dinding-dinding pembuluh darah, gitu. Itu dinding-dinding pembuluh darah ini akan terlapisi, gitu. Nah, hal itu juga akan berakibat buruk pada kesehatan tubuh, ya. Pembuluh darah akan menjadi sempit, kemudian sel darah ini akan kesulitan mengalir, ya, terutama mengalir ke seluruh tubuh. Ya, artinya itu tadi bisa menyumbat aliran darah. Gitu, ya, aliran darah yang terhambat bisa beresiko tinggi terserang stroke. Kemudian yang ketujuh, ya, alasan yang ketujuh itu memiliki penyakit diabetes. Nah, orang yang memiliki penyakit diabetes ini beresiko tinggi terserang stroke, ya. Lantaran apa? Ya ini karena orang yang memiliki penyakit diabetes ini lebih rentan mengalami tekanan darah tinggi dan juga cenderung memiliki berat badan yang berlebih. Ini orang yang memiliki keluhan diabetes, gitu, ya, atau gula. Nah, lebih buruknya lagi, diabetes itu juga bisa membuat pembuluh darah itu rusak, ya, sehingga meningkatkan resiko terserang stroke. Itu alasan yang ketujuh. Dan juga alasan yang kedelapan, gender. Nah, ini yang belum banyak diketahui orang. Gender juga berpengaruh menjadi faktor penyebab stroke, ya. Laki-laki memiliki resiko lebih tinggi terserang stroke, ya, jika dibandingkan dengan seorang perempuan. Nah, alasannya apa? Tapi hal ini tidak mengartikan jika perempuan itu bebas dari serangan stroke, ya. Karena penyakit stroke itu bisa menyerang siapa saja, ya, dan tidak peduli laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika menginjak usia lanjut, ya, usia tua, kemungkinan perempuan juga terserang stroke itu lebih tinggi. Nah, itulah kedelapan penyebab kenapa seseorang itu bisa mengalami stroke di usia muda. Nah, oleh karena itulah saya mengajak Anda semua untuk memulai gaya hidup sehat, ya, sejak sekarang. Sekarang jika Anda belum memulai, kita mulai dari sekarang, ya. Tujuan kita untuk menghindari supaya tetap sehat, terhindar dari serangan stroke, ya. Selain itu, Anda juga bisa melakukan pengobatan alternatif, salah satunya dengan menggunakan media kristal magnetisme, yang mana media kristal ini nanti berfungsi dan bermanfaat untuk menyeimbangkan energi tubuh Anda supaya tetap sehat dan kuat. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan Anda hubungi kontak WhatsApp saya yang sudah saya tampilkan pada layar video ini. Dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.